Masuk jurusan kehutanan ini ya? Iya dong. Yakin. Jadi gini. Assalamualaikum sahabat-sahabat, jumpa dengan saya Nur Anissa. Kali ini saya akan melakukan wawancara dengan salah satu mahasiswa Universitas Lampung. Kali ini saya sedang berada di Lamban Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Universitas Lampung. Yaudah yuk langsung aja kita masuk. Permisi Mbak, maaf Mbak, boleh minta waktunya sebentar? Buat apa nih? Nanya-nanya sekitar kuliah aja sih Mbak, santai. Bisa lah, bisa. Tapi nanti jangan terlalu dulu. Benar. Oh ya Mbak, langsung aja yuk kita kenalan. Boleh. Nama Mbak siapa nih? Laila, Nah, dari jurusan apa Mbak? kehutanan. Mbak, saat ini semester berapa? Semester 6, baru masuk. Baru masuk semester 6. Kan kita baru masuk ini kan, yang genap. Terus Mbak dari Unila lah ya pastinya. Ya udah pasti lah. Udah pasti. Oh ya Mbak, dulu Mbak masuk Unila ini lewat jalur apa ya Mbak? SBMPTN. Di Unila ini kira-kira ada berapa jalur masuk sih Mbak? Yang pertama di semua kampus ya. Kalau yang apa namanya tuh negeri, biasanya itu ada SNMPTN, itu jalur undangan. Setelah itu ada SBMPTN, baru setelah itu kalau misalkan nggak keterima, kita ambil jalur mandiri. Tapi kalau khususnya di Unila ini kan ada jalur PMPAP juga tuh, itu jalur mandiri, tapi khusus yang di Lampung aja. Itu dikeluarin dari Unilanya langsung. Gitu. Kalau yang malah jalur beasiswa gitu ada beasiswa kan Mbak di sini? Ada banyak beasiswa. Kalau beasiswa sebelum masuk itu pertama pasti KIPKA ya. Kalau yang dulu tuh disebut sama bidik misi. Tapi kalau setelah masuk kampus banyak banget beasiswa itu. Apalagi setelah kita tuh masuk semester 3. Ada juga ketentuan yang masuknya di semester 4 baru ada beasiswa. Contohnya itu kayak KSE, Jarum, dan lain-lain. Banyak, Teladung. Berarti kita nggak kurang beasiswa ya? Enggak lah. Yang penting ada niat untuk kuliah, di situ kita ada niat, nanti kita ada usaha, kita masuk aja dulu. Nggak usah mikirin di situ ada udah dapat beasiswa atau belum, karena di kampus tuh banyak banget beasiswa. Karena jangankan di kampus ya beasiswa itu, di luar kampus kayak Veronopoli aja itu ngeluarin beasiswa. Mantap ya Mbak ya. Tiga. Oh ya tadi kan Mbak dari jurusan kehutanan tuh. Ya, nah alasan Mbak tuh apa tuh bisa ngambil jurusan kehutanan? Masalah paling kecil aja deh. Kita sering ada banjir kan. Iya. Alasannya kenapa? Aku balik tanya. Alasannya karena Nggak ada penyerapan air yang baik kan? Nah, kalau hutan itu dimana kita tuh bisa menyerap dimana air itu bisa terserap dengan baik, terus tanahnya juga masih baik. Nah jadi ya itu deh alasannya. Itu alasan paling kecil lah ya. Terus kedua, kehutanan juga itu nggak berkaitan sama hutan, selalu hutan gitu. Puncak gitu enggak, tapi dia itu berkaitan banget sama biologinya, kimia, sama fisika, bahkan sama matematikanya juga. Terus misalkan nih kayak pemetaan kita tuh mau ada tahu di Bandar Lampung ini ada apa aja, itu juga dipelajari di kehutanan. Bahkan makanya itu sih sebelum Mbak masuk di kehutanan itu yang bikin Mbak tertarik kenapa Mbak masuk kehutanan. keren nih ternyata. Keren banget. Jurusan Mbak ini akreditasinya udah apa nih Mbak? Alhamdulillah Udah ya. Alhamdulillah udah bagus kan berarti ya Mbak. Insya Allah ya. Kalau biaya hidup di Unila ini gimana Mbak? Mbak ada ini Mbak? Sipil lah Mbak. Agak sakral gitu ya. Jadi gini, kalau ini berarti kan nanyanya pribadi masing-masing ya. Menurut aku nih ya, biaya di Unila itu nggak terlalu besar sih. Kalau misalnya pas berapa sih gitu ya Mbak? Pas lah, pas. Jadi kalau misalkan ada juga yang emang orang Bandar Lampung, terus dia kuliah di Unila, mungkin bisa pulang langsung ke rumah makan di rumah. Tapi kalau misalkan rumahnya itu jauh dari Bandar Lampung, dia ngekos, itu menurutku nggak terlalu berarti. Karena harga sayuran mateng juga tuh masih bisa terjangkau di sini. Uang 5.000 tuh udah bisa dapat banyak. Udah kenyang ya Mbak ya? Kenyang lah. Buat anak kos. Dapat bakwan kan 5. Iya, bener. Mbak, kira-kira kuliah di Unila ini mahal nggak sih? Khususnya di jurusan Mbak? Aku jawabnya lihat kamera aja kali ya. Biar teman-teman udah tahu ya. Jadi gini, kalau di jurusan kehutanan itu deh ya, dia UKT paling rendah itu 0. Ya biasanya itu gimana ya?
Sebenarnya bidik misi juga nggak nol sih, dibayarin kan sama pemerintah. Nah, tapi ada yang dari PMPAP yang Mbak jelasin tadi, dia tuh baru nol. Itu disebut sama UKT terendah. Terus ada 1 juta. Setelah itu paling tinggi itu 7.600.000 kalau di jurusan kehutanan. Gede juga ya Mbak ya? Gede. Tapi kan kalau misalkan emang kita kenanya gede nih, kita bisa banding UKT. Nanya nggak? Kenapa Mbak? Nah gini, ekonomi orang kan beda-beda ya. Kan kenapa kita kuliah itu karena orang tua kita tuh antara sanggup nggak sanggup lah ya. Iya. Nah terus nggak semuanya orang tua itu sanggup untuk membiayain kita. Kalau misalkan UKT kita itu kenanya misalkan 3.500.000 atau 4.200.000 atau berapa gitu. Nah itu bisa banding UKT yang kita ajuin ke jurusan kalau nggak salah, karena kurang paham juga sih ya karena kan bidik misi, tapi waktu itu pernah dengar itu serahin ke jurusan, habis itu baru naikin ke rektorat gitu. Jadi nggak usah khawatir kalau misalkan mau kuliah, misalkan UKT-nya takutnya tinggi atau apa, yang penting masuk aja dulu, yang penting ada keinginan untuk bisa masuk lewat jalur yang Mbak jelasin tadi itu. Setelah itu bisa masuk setelah ditentuin UKT-nya berapa, bisa diturunin melalui banding UKT. Setelah itu kalau misalkan emang mau ada beasiswa, cari beasiswa banyak. Jadi nggak usah khawatir lah ya Mbak. Nggak usah khawatir. Mungkin awalnya aja yang mahal, tapi kan kalau udah agak bisa banding gitu ya. Selama Mbak kuliah ini materi apa aja nih yang Mbak dapat gitu di kehutanan? Apalagi kalau daring ya, kayaknya lupa ya. Iya sih bener. Gini, kalau semester pertama itu pasti kan yang basic kan, kayak fisika, kimia, masih yang pelajaran kita SMA lah, dasar banget. Terus PKN masih kita pelajarin, bahasa Inggris. Ya jadi kayak masih ngulang. Terus setelah di semester 2 tuh baru udah mulai masuk ke pelajaran yang inti-inti yang tentang kehutanan, kayak dendrologi dan lain-lain gitu. Ya sedikit-sedikit yang nempel lah ya. Berarti kehutanan ini masuk sains ya Mbak? Iya, iya, bukan. Dia masuk saintek. Mbak, kuliah ini ikut organisasi nggak nih Mbak? Ikut nggak ya? ikut organisasi. Apa tuh Mbak PMI? Kalau biar yang nontonnya juga enggak inilah ya. Kalau misalkan mau lebih tahu ya masuk lah ya ke PMI. Nah mungkin secara garis besarnya aja nih. Boleh. Semua organisasi itu kan tempatnya kita berproses. Ya benar sekali. Nah secara garis besarnya kalau PMI itu organisasi yang ada di Islam, khususnya Islam, dan itu adanya di tingkatan mahasiswa. Dan itu merupakan organisasi luar atau ekstra. Singkatan dari PMI-nya apa Mbak? Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Kirain tangan merah gitu. Enggak lah ya, itu PMI kita sih. Lain kan Mbak. Iya itu PMI ya. Ini I-nya 2 gitu ya. Iya. Oke. Oh ya Mbak, di jurusan kehutanan ini ada pemilihan peminatan nggak sih? Terus semester berapa nih kita boleh ikut pemilihan peminatan itu? Oke. Menurut aku ya, kan aku nih punya teman dari insya Allah lah dari berbagai jurusan ada lah ya. Jadi udah sering ngobrol juga, karena kan kita kalau ketemu sama orang pasti ngobrol kan. Nah, terus aku tanya-tanya, ya mereka rata-rata ada peminatan sih. Terus ada juga satu jurusan yang emang ambilnya tuh paket, jadi kayak ya emang itu nggak ada peminatan, ya emang itu harus diambil gitu. Tapi kalau khususnya jurusan kehutanan itu ada peminatan. Peminatan itu kalau nggak salah waktu itu masuknya di semester 3 baru ada peminatan. Semester 1 sama semester 2 itu masih pelajaran wajib, mata kuliah wajib. Jadi kalau semester awal itu masih paket ya kita Mbak? Iya. Tapi kalau udah masuk Karena kan masih dasar-dasar. Oh ya Mbak kan udah lama nih di jurusan kehutanan. Iya. Ada nggak sih Mbak pesan-pesan buat sahabat-sahabat yang di rumah, siapa tahu mereka ada yang mau masuk jurusan Mbak gitu? Kasih lah. Masuk jurusan kehutanan nih ya. Iya dong. Yakin. Jadi gini, apa ya, kesan-kesannya udah ya Allah, udah semester 6 tapi ya gini aja deh. Kalau mau masuk jurusan apapun itu harus dipikirin dulu dengan matang-matang.
kita mau ikut jurusan apa, karena kalau misalkan udah kecemplung itu nggak bakal bisa keluar lagi. Jadi kita ikutin prosesnya gitu. Khususnya kalau mau masuk kehutanan ya harus kuat mental lah ya. Iya, pasti. Karena kan kalau masuk ke hutan dengan yang masih lebay-lebay, takut-takut gimana gitu, ya nggak sesuai juga. Ini ada satu cerita juga sih. Dulu Mbak itu takut banget nih sama cacing. Takut banget sama cacing. Nah terus karena mau masuk kehutanan kan, karena mau berfokus ke pemetaan sama Mbak juga ada niatan mau kerja di pertambangan. Nah jadi Mbak itu tapi pertambangannya maunya di restorasinya, perbaikannya. Setelah ditambang biar bisa kembali lagi ke hutan gitu. Nah jadi makanya Mbak mau masuk kehutanan. Jadi Mbak takut sama cacing, setelah itu Mbak mikir, aduh aku takut nih sama cacing, masa iya mau masuk ke hutanan gitu kan. Sedangkan di hutan nanti bakal ketemu sama pacet dan lain-lain. Nah tapi Mbak ambil resiko itu, jadi kalau misalkan kita mau masuk apapun, mau kemana pun kita harus bisa ambil resiko sih, siap sama resiko. Jadi waktu Mbak masuk ke hutanan, ya Mbak minum cacing sendiri di kesini. Sekujur tubuh tuh benar-benar kayak wow, geli banget. Geli banget, tapi setelah dibiasain itu biasa ya kayak gitu juga kalau ya. Jadi harus dilawannya Mbak, rasa dilawan gitu. Kalau emang kita udah bener-bener niat mau ke situ, Mbak juga kan kehutanan, jadi apapun ditanggung gitu. Itulah. Lumayan lama juga nih Mbak kita udah ngobrol, Mbak pasti capek dong. Ya enggak juga sih ya. Enggak juga, masih mau ngobrol lagi nih. Seru kayaknya. Seru ya, emang seru nih ngobrol sama Mbak, yang banget. Nah, mungkin itu aja Mbak yang mau saya tanyain. Makasih banyak udah mau meluangkan waktu buat kita gitu. Sama-sama. Itu tadi sahabat-sahabat seputar wawancara perkuliahan tentang jurusan kehutanan Universitas Lampung.